Meski gagal kalahkan Palestina, Ketum PSSI Erick Thohir puas lihat permainan timnas Indonesia. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir tidak terlalu kecewa dengan hasil 0-0 yang didapatkan timnas Indonesia saat melawan Palestina di FIFA Matchday pada Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 malam WIB. Malahan Erick merasa puas, sebab dari segi permainan ia melihat skuad Garuda tampil luar biasa hingga mampu lebih dominan ketimbang tim tamu. Menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, timnas Indonesia memang gagal menang usai ditahan 0-0. Namun, Erick melihat banyak hal positif yang terlihat dari laga timnas Indonesia vs Palestina. Seperti halnya timnas Indonesia yang berhasil mendominasi di paruh pertama, tim besutan Sintayong itu bahkan banyak menciptakan peluang emas yang sayang gagal dikonversi dengan baik. Usai pertandingan, Erick mengatakan senang melihat dominasi skuad Garuda atas Palestina dalam laga tersebut. Pria berusia 53 tahun itu menilai timnas Indonesia hanya kurang dalam penyelesaian akhir. Dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi, statistik menunjukkan itu, 60% sampai 40%, paling tidak ada 3 peluang di babak pertama yang potensi jadi gol, kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Lebih lanjut, Erick juga semringah dengan adaptasi cepat para pemain baru, terkhusus pemain naturalisasi. Menurutnya, timnas Indonesia bermain hampir sempurna kendati ada beberapa pemain anyar. Meski imbang, saya puas melihat kerjasama tim yang tampak padu, meski beberapa pemain baru tergabung, termasuk pemain naturalisasi kita, puji Erick. Tentu apa yang dikatakan tidak salah, mengingat Palestina memiliki kekuatan yang jauh di atas timnas Indonesia. Palestina tercatat merupakan peringkat ke-93 FIFA, sedangkan timnas Indonesia berada di urutan 149. Perbedaan jarak yang besar itu ternyata tak membuat timnas Indonesia kalah saing. Hal itulah yang membuat Erick Thohir kagum dengan permainan Elkan Bagnot dan kawan-kawan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bersua Argentina. Laga tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang. Sintayong kagum dengan performa Ivar Jenner dan Rafael Struijk saat debut di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memberikan komentarnya untuk debut Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Rafael secara mengejutkan langsung turun sejak babak pertama. Penampilannya cukup meyakinkan, beberapa kali pemain asal klub Belanda ADO Den Haag memberikan ancaman yang efektif ke gawang Palestina. Bahkan pergerakannya bisa menyulitkan pertahanan lawan di laga ini. Dia akhirnya keluar di babak kedua dan digantikan oleh Dendi Sulistiawan. Sementara Ivar Jenner baru masuk di menit ke-70 untuk menggantikan Ricky Kambuya. Beberapa kali sapuan Ivar sukses mengagalkan serangan lawan. Dia juga tampil cukup aktif di lini tengah skuad Garuda. Berbicara tentang debut kedua pemain tersebut, Sintayong menilai mereka bekerja dengan baik. Meski baru pertama kali, kemampuan Ivar dan Rafael tidak bisa diragukan. Mereka bisa langsung mengerti instruksi dari pelatih dan mampu tampil apik di lapangan. Rafael dan Ivar memang debut pertama kali sebagai pemain timnas Indonesia. Sangat baik performa kedua pemain ini, kata Sintayong pada sesi jumpa pers seusai laga melawan Palestina, Rabu, 14/6. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memuji semangat dua pemain tersebut. Datang dari Belanda, mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan kesempatan debut di timnas. Masih berusia muda, dia menilai bahwa Ivar dan Rafael memiliki perkembangan yang bagus. Mereka juga sukses menunjukkan kemampuan yang baik saat bermain. Apalagi masih muda dan jauh-jauh datang ke Indonesia, mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan di pertandingan kali ini, ujarnya. Sintayong menambahkan bahwa skuad Garuda akan memiliki agenda penting pada Kamis, 15/6, pasalnya, semua pemain akan terbang menuju Jakarta untuk laga FIFA Matchday melawan Argentina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Senin, 19/6, timnas Indonesia ke Jakarta besok berangkat, ujarnya.
Penyebab Sain Patinama hampir pasti gagal jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina. Penyebab Sain Patinama hampir pasti gagal jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina akan dibahas dalam artikel ini. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia diketahui baru terbang menuju Surabaya dari Norwegia pada Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Terbaru, via Instagram story-nya, Sain Patinama, @s.patinama memberikan kabar jika ia sudah di Singapura untuk transit. Sain Patinama memperlihatkan situasi bandara di Singapura. Ia tampak merekam waktu keberangkatan pesawat dari Singapura menuju Surabaya, Indonesia. Jika tepat waktu, besar kemungkinan Sain Patinama bakal tiba di Surabaya hari ini. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melakoni FIFA Matchday Juni tahun 2023 kontra Palestina. Pertandingan digelar besok, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo. Sain Patinama pun hampir dipastikan absen membela skuad Garuda di pertandingan tersebut, sebab, Sain Patinama perlu istirahat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 jam dari Norwegia. Di sisi lain, para pemain Timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan, TC, di Surabaya sejak tanggal 5 Juni tahun 2023. Seandainya Sain Patinama mendarat di Surabaya sebelum kick-off, kemungkinan ia main tetap kecil. Pasalnya, waktu perjalanan yang cukup panjang, tentu menguras tenaga. Selain itu, Sain Patinama pun belum gabung TC Timnas Indonesia. Dengan kata lain, Sain Patinama masih memerlukan waktu untuk mengenal rekan setimnya satu sama lain. Lebih jauh, ia juga harus memahami taktik dan strategi yang diterapkan Shin Tae-yong. Meski demikian, Sain Patinama masih punya kans bela Timnas Indonesia, sebab, Timnas Indonesia tidak hanya melawan Palestina saja di FIFA Matchday Juni tahun 2023, skuad Garuda bakal menjamu Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baru gabung TC Timnas Indonesia di Surabaya, Jordi Amat tak sabar main lawan Palestina. Jordi Amat jadi pemain terakhir yang merapat ke pemusatan latihan, TC Timnas Indonesia di Surabaya. Bek yang berkaryat di Malaysia itu baru bergabung dalam latihan di lapangan THOR, Surabaya, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, malam. Pemain berdarah Spanyol itu memang masih harus menjalani agenda kompetitif bersama klubnya, Johor Darul Ta'zim. Terakhir, dia tampil saat timnya menang 3-1 atas Terengganu dalam pekan ke-14 Malaysia Super League, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Memasuki pekan internasional, dia mendapat panggilan Timnas Indonesia. Ada 2 laga FIFA Matchday yang akan dilakoni, satu di antaranya adalah menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023, malam. Jordi Amat sangat antusias menyambut FIFA Matchday bulan Juni ini. Dia langsung berusaha mengikuti program latihan tim arahan Shin Tae-yong. Tentu sangat bagus, mudah dan suasana yang sangat menyenangkan. Sungguh menyenangkan juga bisa bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Surabaya. Saya bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan, hari yang indah tentu saja, ucapnya. Bek berusia 31 tahun itu mengaku baru pertama kali datang ke Surabaya. Tak seperti pemain lain, Jordi Amat tidak mengeluhkan cuaca panas Surabaya. Dia mengaku senang melihat antusiasme supporter mendukung Timnas Indonesia. Ya, ini pertama kali di Surabaya, saya sangat senang dengan situasinya, cuacanya sangat bagus. Saya juga menyaksikan banyak orang berkumpul bersama untuk menyaksikan dari luar hotel dan di luar kam latihan. Jadi, ini menyenangkan, ujarnya. Tentu sangat bangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, dengan antusiasme tinggi staf pelatih dan ofisial, jadi saya bakal bersiap menuju pertandingan terdekat, imbuhnya. Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan yang tak mudah di FIFA Matchday, menjamu 2 tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat ke-149, Palestina masuk 100 besar dengan berada di posisi ke-93, sedangkan Argentina yang berstatus kampiun Piala Dunia 2022 ada di posisi teratas. Setelah melawan Palestina, skuad Garuda bakal menghadapi sang juara dunia Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023.